Berarti nyusu nang wedhus mahram wedhus. Ya kan, sapi. Nggih. Oh, berarti Bapak-bapaknya ini kalau nyusu ke istri jadi mahram ini Mas. jadi anak haram dia. Mahram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama kami di program kami tentunya juga Apa? menjelang Menjelang. Kalau acara itu kan Menjelang imsak. Duduk. Alhamdulillah. tebar kebaikan bersama. Azab. Tentunya idaman kalian semua, oke. Idaman para buronan para mertua. Oke, Alhamdulillah. jelas. Jelas mantap. Halo mertua. Ya apa sih? Ya. Ngeten. Setelah sekian lama kita tak berjumpa dan tentunya bertemu kapan? bertemu saya itu di jam 3 tok loh. Oh, iya. Betul, artinya 24 jam harus ketemu kami. Gak apa-apa, videonya dibalen-baleni gak apa-apa. Jangan di-skip. Maksomen kon. Sing diandalke lirboyone. Lirbo. Ya Yes, Yasmin Jumlatil Barokah. Oke, kon Posoan ngaji. wis posoan wis. Oh iya, Wah, stop, ngaji. Kon ngaji apa ya? Ngawur ngaji, santri gak ngaji tuh santri sini Quran. gak ngaji. Ya Quran, ya kadang nak turu ya turu, nak ngaji. Tapi ngaji, Iku nak fokus. jenenge. Ngaji. Ngaji kitab maksudnya ngaji kitab. Ya akeh ngaji kadang Google, kadang kitab. Duduk kitab Google sayang. Google itu aplikasi yang Google. Karena ndak Google. Sementing ngaji daripada nyapo loh. Ngaji sing jelas, ono sing ngorek, ada Loh. yang menerangkan. Ngece aku nak gur masalah sanad mutawatir paham gak? Loh. Nyapa lo? Google ono sanate, tahu beguru nang kiai sapa Ono Google? pembuat Google itu namanya Sapa? Parmen. Parmen. Tuh. Jepsen FT aku. Intinya gini wes, Facebook. tak peseni aja wes. Meskipun saya ngajinya kadang serabutan, tapi kalau ngaji itu harus bersanad. Saran saya seperti itu. Sanat. Apa? Sanad itu kayak rantai keilmuan kita sampai ke guru kita. Itu namanya sanad. Ono rantai ini. Misal kamu ngaji sama saya, berarti saya guru Ya, kamu. ngiro. Kon ngaji nang- Sanad-sanadmu, Oh, maftuh, antariksa, Mbak Yaispo, mangke sampai Nabi Muhammad sampai ke agama Tuhan yang benar-benar konkret. yang bener-bener dinus samaha. Ya, soalnya ini kadang ini Google kok sumbermu gak jelas atau Yes. HTTP-nya apa itu gak jelas, takutnya kamu salah jalan. Ternyata gurune Fir'aun. Wong jalan menuju Namrud. surga itu enak kok malah kamu salah jalan bahaya. Berarti kudu ono sanate. Ya masih aku gak patek paham teman-teman sih sini. Ono kumerok. Ya sementing ono sanate mbayai ngaji. sanat iku mata rantai berarti. Mata rantai sanad Berarti intine keilmuan. ngaji kudu nang kiai. Terus saiki Sing jelas. madhab kita cuma 4. Iya. Nah ini kenapa kok cuma 4 padahal banyak ada Sofyan Sauri dan lain-lain. Kenapa? Ya karena mata rantai atau yang terdawin atau yang terbukukan Iya. itu cuma 4 madhab itu Oh, saja. yang- Ilmu juga gitu. Kalau kita Yang salah sanad, benar-benar konkret. lah ilmu mau tekan Fir'aun ya apa? Iya kan sapa ngerti. Nah, iya lah ngono. Kayak di Lirboy itu contohnya dulu saya waktu 1002 Alfiyah. 1002. Jadi Alfiyah itu nadomnya ada 1002. Pernah hafal? Pernah. Ya pernah. Saya lali berarti. Ya aku tak eling-eling sih dulu. Kono koyo ngapal. Wala Muhammadun wa ibnu maliki lahirihi. Oke. Wah, Nah, feminis itu dulu ini. saya disarankan ketika sudah hafal disuruh melafalkan seluruh nadom itu ke makom Syekhuna Ulil yang ada di Oh, Bangkalan. Bangkalan. Nah, itu ternyata sirinya di situ. Dulu sanad Mbah Yai Sepuh di sini, Mbah Karim, Allah yarham itu ya. Amin. Itu sanadnya dari sana, Ulil dari Bangkalan. Bangkalan. Bahkan setahu saya ya, banyak mata rantai kita sanad keilmuan itu yang di Indonesia dari beliau. Oh, Selain dari yang di Termasi itu, saya Mahfud Termasi kan juga. Ini yang termasuk di Lirboyo yang dominan itu dapatnya dari Syekhuna Khalil Syekhuna Bangkalan. Bangkalan. Wah. Seperti itu. Itu sanad, contoh sanad. Berarti ilmu yang kita dapat di Lirboyo khususnya ya, itu berarti sudah terpercaya, sudah Iya. sempurna banget berarti. ya mbo. Loh. Karena awakmu telakmu salah ya gak bener kon makane sing mempeng ngono lho. Kau ngerti lah nak mempeng. Ngene to. Berarti Mending- apa jenenge sanad kita itu rata-rata dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Insya Allah seperti itu. Nah, Terus? nanti kita akan malam ini berbicara tentang sanad, pentingnya mencari ilmu lewat sanad, terus bahaya kalau tidak mencari ilmu sanad tuh kayak di Google dan lain-lain kita bahas Sama aja. yang penyambung sanad itu ya. Mbak aku aja ya. Duduk kon Lo kini Syekhuna Khalil langsung. Maksudnya kita biar Itu, tahu anu, siapa Syekhuna pengen Khalil itu. itu. Penerus Penyambung, beliau, cicit iya, beliau penya- apa gitu. Iya, ada cicit Yang penting beliau. ono kata. apa ya? Duriai beliau
sangat bangga kita sebagai Gampang santri itu, ini. gampang. Insya Allah dengan barokahnya. Tapi lewat media dilihat kowe kan. Iya, lewat media Oh, disambung iya, no. Insya Allah lah kita akan berbincang-bincang dengan cicit beliau. Kalau nggak salah cicit nomor 5. Nomor 5 cicit kelima cucu. Jadi beliau Anak, cicit ya, cucu. cicit. Anak Cuci, cucu cucit. cicit. Cicit, Oh iya cicit. cucu, Cicit. anak, Cicit cucut. cucu, cucut, cicit, Oh, iya, cuit, iya, wis, 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 wis. cicit. Monggo Cicit. monggo. Nah, beliau itu seorang alim yang alim alama. Alim al-mutabahir fil ilmi fid dunya wal akhirah wal akhirah. Bahrun amik. Oh bahrun. Jeru bang. Kayak perasaanku nanti. Langsung. Kemudian juga Santri. beliau itu perjalanan nyantrinya juga sangat panjang. Beliau itu pernah juga nyantri di Sarang, Nggih. Bangun. Nggih, siap. Kemudian langsung ke Yaman, Yaman, Tarim. pinggir Habib Nganjuk. Duduk Merican gitu. Habib Umar bin Oh, Hafid. Pernah ke sana beliau. Berdek aku. Ceres. Berdek. Gak apa-apa. Delok Yang demek penting pada berdek. Berarti sih beliau itu keilmuannya jelas. Siap. Kemudian sanatnya yang didapat juga jelas. Siap, oke. Keturunannya orang yang sangat-sangat mulia juga. Kayak aku lah ya. Kan keturunannya siapa? Ya mbok menawa Oh, nabi Tonggomu bakul keduk gedang. Masih aku bakal pecel Bisa ngawur. ngawur ya kon. Berarti apa namanya kita undang saja. Nggih. Ya. Tapi nggih, Siapa dengan bahasa dengan sangat bahasa yang santun karena sopan. beliau itu cicitnya Syekhuna Khalil, berarti otomatis guru kita karena Mbah Abdul Karim dulu nyantri pada Syekhuna Khalil. Keluarga dari Syekhuna Kula gawe Khalil. kula ngeten man. Oh, engko ae, Kan engko ae, boten engko. boten ketinggal. Oh nggih nggih. Kan ketutupan kamera. Nggih, Tutup nggih. dulu. Siap. Nah, kita panggil saja langsung beliau. Kalau di Madura Gus itu Lora. Lora. Situ. Makanya di angkatan kita Bedak. kan ada bukan Lora. Oh, taraku L'Oreal. Apa sih? Oh iya. L'Oreal Paris. Apa? Wis Gus ae Gus. Gus ya, Gus ya. Berhubung kita orang Jawa ya, Iya. kita panggil Gus saja. Gus Ismail Khalil. Saya beliau itu juga Instagramnya. Instagram. Instagram. Artis Instagram. Nah, Instagram itu. Jenenge apa jenenge? Ismail Khalil. Oh iya. Itu followernya 200.000. Waduh, karo aku. Gaza ya Ono podo. ribune tapi. Gaza kan 800.000. Aku sih hilang. Oh iya. Ini boleh. Berarti ini juga dakwahnya biji online Biji online apa? media. Oke. Ya wis. Iya. Oke. Oke semuanya. Oke langsung kita panggil Agus atau Lora Ismail Khalili. Assalamualaikum dari Madura Bangkalan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, saged kepanggih kalih panjenengan gumanipun kula santrine panjenengan Gus. Amin amin amin. Ya Allah. Kok guyu ya? Raimu lucu. Sehat Bang, Gus. kita mulai dari mana? Gimana Gus? Mau kita mulai dari mana? Oh, Oh, kita gitu. mulai dari jenjang. Niki yang langsung mawon Gus. Kula niku nggih santri sing saged namung saged ngarepaken barokah para guru ngoten. Lah niki mau bahas Oke. tentang niku pentingnya berilmu dengan adanya sanad. Jadi seberapa berpengaruhnya sih sanad ilmu terhadap ilmu itu? Ya, Kalau nggak ngoten. bersanad, Ngaji karo aku. oh ya. Apa efeknya kalau nggak? Jadi seberapa pengaruhnya sanad terhadap keilmuan kita? Monggo langsung disumbangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman dari Gazalir Boyo ya yang saya banggakan dan saya doakan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan cepat laku, cepat payu, katanya ciri jodoh. Wah, alhamdulillah didongaaken kali Gus. Amin, amin, amin ya Allah, amin. 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 Atau masih lama? Masih lama. Ya, nunggu Ngentosi panggilan. dados kados Dari- panjenengan riyen ilmune. Nunggu alim dulu Gus, doakan Oke. Gus. Sekilas membahas tentang sanad yang pertama ya, Oke. betapa pentingnya sanad. Kita sudah sering mendengar dari para guru kita, para kiai kita satu makalah yaitu al-isnadu minad-din. Ya, Oke. betapa pentingnya sanad, saking pentingnya sanad sampai dikatakan sanad itu bagian dari agama. Oh, nggih. Mengapa? Olal isnad ya laqala man syaa ma syaa. Tanpa adanya sanad maka siapapun bisa mengucapkan apa yang dia mau. Oh, Ya. gitu nggih, nggih. Tanpa adanya sanad ya seorang bisa mengatakan sesuatu apapun dan dia sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dia sandarkan kepada para sahabat, dia sandarkan kepada para tabi'in. Nah, makanya yang
menjadikan hadis-hadis sekarang ini sahih sampai kepada kita, itu adalah sanad, ya kan? Karena diriwayatkan dari seorang yang alim, dari orang alim lagi orang yang alim, dan itu seleksinya sangat ketat sekali kan. Kalau penjenengan sudah belajar tentang ilmu mustalah hadis, belajar tentang al-jarh wa ta'dil, itu sekelas Imam Bukhari saja ya yang merangkum hadis-hadis sahih, dikatakan Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Itu beliau sangat selektif sekali dalam memilih seseorang yang beliau ambil hadisnya. Sampai pernah suatu ketika beliau itu mencari hadis dari seseorang, ya, mencari hadis dari seseorang. Kemudian pada waktu itu ketika sampai ke tempatnya, ke rumahnya, itu seorang ini punya kedelai, himar, kedelai. Keledai ya. Himar. Punya himar atau faras, saya lupa ya, himar atau kuda. Dia itu himarnya, kudanya lagi kabur. Allah alam, mungkin lagi ngabuburit atau kemana ya. Cari rumput. Bukuan. Dan karena untuk untuk menarik intinya ya, maksudnya untuk mengembalikan himar itu, akhirnya pemilik himar itu menunjukkan kantong himar itu ya, ditunjukkan kantong, ini loh ada kantong ya, seakan-akan di situ ada makanannya di dalamnya ya. Akhirnya himar itu datang ya, keledainya itu datang, ditanya sama Imam Bukhari ya, dan itu di dalam kantong itu ada makanannya apa enggak ada katanya. Ya udah, saya nggak jadi ngambil hadis dari sampean. Kok seperti itu? Oh iya, sampean ini sama hewan aja bohong, apalagi sama manusia. Jadi nggak bisa dipercaya seperti itu. Ya, logika beliau seperti itu. Jadi sekali lagi penting sekali kita mempunyai ilmu ya yang dikuatkan oleh sanad, karena sekali lagi ini menjamin keorisinilan atau keoriginalan ilmu yang kita miliki. Kita seperti sering disebutkan oleh para habaib ya, alimin wa an alimin an waliyin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ilmu kita ini bersambung ya, mata rantai. Kita punya mata rantai emas ya, yang mana ilmu kita ini adalah kita ambil bukan dari sembarang orang, dari seorang alim ya. Saya juga merasa berguru kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Bahkan saya dulu pernah punya cita-cita ya. Saya dulu pernah punya cita-cita setelah dari Tarim saya pengen tabarukan Lirboyo. Meskipun 1 bulan 2 bulan. Tapi ya, setelah dari Tarim ternyata 1 tahun kemudian saya langsung payu. Disensor ya kameranya. Takut ketahuan. Karena saya sendiri berguru kepada Pak Maimun Zubair, dan Pak Maimun Zubair juga jangan tahu semua berguru ke Ki Abdul Karim Lirboyo. Jadi itu pentingnya sanad ya, selain menunjukkan bahwa ilmu yang kita dapatkan ini merupakan ilmu yang orisinil ya, karena didapatkan dari guru sampai Rasulullah SAW. Juga dengan dengan mata rantai sanad yang kita miliki ini, insya Allah akan menambah keberkahan ilmu yang kita punya. Amin. Oleh karena itu panjenengan tahu sanad itu ada 2 kan, sanad yang ali, sanad yang nazil. Ya, ali itu adalah sanad yang luhur. Jarak ya, atau jarak antara orang tersebut dengan Rasulullah atau dengan pemilik kitab tertentu itu sedikit. Misalkan jaraknya hanya 4 orang ya, dari 1 orang sampai 4 orang, itu sanad ali. Kalau sanad nazil itu yang mungkin jaraknya jauh, melalui antara 10 orang atau 11 orang. Ini ada sebagian ulama yang lebih menyukai sanad nazil. Mengapa? Karena dia katakan sanad nazil ini makin banyak ulamanya ya, berarti makin banyak barokah yang saya dapatkan. Seperti itu. Seperti itu. Dan membahas tentang seorang Syekhona Khalil ya. Sekali lagi Syekhona Khalil ini dikatakan oleh sebagian ulama sebagai al-musnid
Nggih. Ya, saya katakan yang punya sanad yang bersambung kepada Syekhona Khalil ini bukan hanya ulama-ulama di Nusantara saja. Bahkan ulama-ulama sekarang yang ada di Al-Azhar, yang ada di Makkah, bahkan yang ada di Tarim, di Yaman ya, itu banyak yang sanadnya nyambung ke Syekhona Khalil. Masya Allah. Mengapa? Karena penjenengan tahu sendiri kebanyakan ulama yang sekarang ya, ulama-ulama yang ada sekarang itu ambil sanad dari ulama kebanggaan kita yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Ya kan? Yang dinamakan sebagai Musnad Dunia. Nah, Syekh Yasin itu banyak mengambil sanad dari dua sosok. Ini Ki Maksum Lasem sama Syekh Tubagus Bakri Banten. Nah, dan dua sosok ini sama-sama mengambil sanad dari Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi kelas sanadnya Syekhona Khalil ini sudah internasional, bukan hanya nasional lagi. Ya, banyak ulama-ulama luar yang sanadnya nyambung juga kepada Syekhona Khalil. Dan termasuk guru saya juga, Habib Umar, saya yakin beliau punya sanad yang bersambung kepada Syekhona Khalil. Karena apa? Karena beliau juga mengambil sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani seperti itu. Insyaallah kita punya sambung sanad internasional. Jadi pentingnya sanad itu untuk itu ya, ilmunya atau yang didapat itu agar valid sampai ke Nabi Rasulullah SAW. Sekarang kita balik Gus, misal kita belajar tanpa sanad, kan contohnya kayak di Google kita sembarangan ketik apa yang kita cari, itu kan juga nambah keilmuan. Nah ini kalau ketika belajarnya melalui metode seperti itu yang tidak bersanad, itu efek samping atau dampak negatifnya itu besar sekali atau tidak, atau bagaimana? Tentunya, sekarang kita ibaratkan bahwa media-media yang ada sekarang seperti Google, seperti YouTube, seperti Instagram itu ibaratkan hutan belantara. Ya, di situ ada semuanya. Ya, itu ada semuanya. Ada hal yang bermanfaat, ada hal yang berbahaya. Dan kita sebagai seorang santri, bil khusus ya, bagi orang awam itu harus selektif dalam memilih ilmu dari media-media yang ada sekarang. Ya, jadi kita tidak menafikan bahwa Google itu bisa bermanfaat untuk kita, ya, YouTube atau Instagram, Facebook itu bisa bermanfaat untuk kita, ya. Tapi sekali lagi kita harus selektif, ya. Kita harus selektif, lebih-lebih orang awam, ya. Itu harus selektif dalam memilih guru, ya, memilih apa ya, menyaring ilmu yang di Google, ya. Apakah itu benar-benar orisinil atau tidak? Apakah itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya, tentunya apa ya, ciri-cirinya yang saya ingin sampaikan kepada para teman-teman. Kalau kita mau cari ilmu di Google, carilah ilmu yang bersanad. Apa itu ilmu yang bersanad? Ilmu yang punya referensi, ya. Ilmu yang punya referensi dari kitab-kitab ulama mu'tabar. Ini penting sekali. Dan hati-hatilah dari ustadz-ustadz yang ya mengaku bahwa dirinya itu berpedomankan Quran dan hadis tapi tidak pernah menukil sama sekali ya ibarat-ibarat dari para ulama. Jadi malah ini perlu dicurigai. Tidak meyakinkan berarti. Iya, ini perlu dicurigai ya. Karena apa? Karena ustadz-ustadz seperti itu ya kita bisa kita hampir pastikan ya dari golongan mereka, dari golongan sebelah, ya kan? Mengatasnamakan Quran hadis, begitu Gus? Iya, itu kan banyak kan sekarang kan? Banyak sekarang dari mereka mengatakan kita ini jangan ikut mazhab, ya, jangan ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bisa benar bisa keliru. Kita ikut Quran, kita ikut hadis, ya. Kita nggak ikut pendapat siapa-siapa. Nah, ini makanya saya pernah dengar satu cerita, ya, itu ada seorang ulama Wahabi ya, seorang ulama Wahabi, ulama mereka itu didatangi ibu-ibu. Ditanya ibu-ibu ini nanya satu hukum ke ustadz ini, ya. Jadi ibu-ibu itu nanya permasalahan ke ustadz itu, ustadz itu balik nanya, ya, Bu, mau saya jawab berdasarkan Quran dan hadis, apakah mau saya jawab berdasarkan pendapat Imam Syafi'i?
ustaznya jawab, ibu-ibunya jawab Yap. berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i. Oh. Nah, kalau gitu, iya, karena saya yakin Imam Syafi'i itu lebih paham Quran dan hadis daripada sampean. Wah, nggih. Pukulan maut. Ibu-ibunya ini cerdas ya. Oh, nggih. Mulai sekarang itu kan sajian di dunia media itu kayak hutan rimba. Nah, ini mungkin dari panjenengan saran untuk masyarakat seperti kita untuk selektif memilih ustadz atau sajian itu yang disarankan dari segi mana ngoten biar nggak keliru makanya penting ya. Di para sahabat yang menyaksikan video ini, kalau mau cari hukum dimanapun, cari hukum di YouTube, cari hukum di di Google ya, jangan sembarang ketik. Karena apa? Karena kita coba sendiri, ketik coba di YouTube ya, hukum Maulid Nabi, atau ketik di Google hukum ziarah kubur. Itu yang ada di deretan atas ya, itu adalah golongan-golongan mereka ya. Yang keluar itu ustadz-ustadznya mereka. Nah, jadi saya pernah dapat saran dari Ki Ma'ruf Khazin. Beliau sering menyampaikan kalau cari hukum di YouTube atau di Google jangan lupa di belakangnya dikasih embel-embel NU online. Atau YouTube NU online. Nah, itu insya Allah yang akan muncul adalah ustadz kita insya Allah. Siap. Ustadz kados. Nah. Dan saya juga sangat menyarankan ini kata kunci, ada juga kata kunci yang lain karena saya dulu juga aktif di grup ini. Kalau jenengan mau cari hukum lengkap dengan ibaratnya, lengkap dengan referensi kitab-kitab Mu'tabarah. Misalkan mau cari hukum Maulid Nabi ya. Itu yang tadi kan saya kasih cara yang pertama ya, kasih di belakangnya ini online. Nah, ini bisa diganti jadi PIS KTB. Itu grup saya dulu. Iya. Itu PIS KTB. Punya aplikasi khusus. Itu PIS KTB dulu isinya kiai-kiai yang alim alamah, masya Allah, para pakar fikih, para pakar kitab kuning, itu semua berkumpul di situ. Dan sekarang alhamdulillah di Facebook punya anggota sekitar 230.000 insyaallah. Masya Allah. Niku tiang sedang. Iya dong, tiang sedang. Iya. Berarti itu sangat penting sekali toh dirungokne ya. Sanad itu penting, kalau enggak kamu salah jalan. Berarti lenda NU online ya PIS KTB. PIS KTB itu full jawaban beserta ibarat yang sanadnya insya Allah sudah valid sekali. Bisa langsung. Selain yang mendiri mereka ini ikut Quran hadis, nggak ikut mazhab ini, nggak ikut mazhab itu banyak gara-gara klaim ini ya. Banyak di antara ulama mereka ini fatwanya lucu-lucu gitu loh. Fatwanya lucu-lucu, bahkan tidak pernah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Contoh ya, dulu itu di Saudi dulu ya, itu kan nyupir ya, ini nyupir buat perempuan kan nggak boleh, haram. Perempuan haram nyupir, ya kan? Otomatis yang nyupir harus supirnya. Ya, dan supir ini, sama sayidahnya, sama majikan itu kan nggak boleh di dalam mobil, atau mereka nggak boleh berdoa di dalam mobil karena itu termasuk khalwah. Ya, ada salah satu ulama mereka yang ngasih solusi gini. Ini bukan tabu ya, panjenengan yang masih bocil ini. Bocil FF. Bocil idaman. Jadi salah satu ulama mereka itu memberikan fatwa yang sangat-sangat aneh sekali. Menyarankan si supir ini nyusu ke majikannya. Paham enggak? Kok enak? Astagfirullahaladzim. Terus dan itu ya, bentar, itu berdasarkan hadis memang ada ya. Memang berdasarkan hadis, tapi para ulama itu sepakat mengatakan bahwa hadis itu khususiyah orang yang diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa dipukul ratakan seperti itu. Itu loh. Aslinya nyusu biar jadi mahram ngoten. Iya, kalau dalam
Berarti nyusu nang wedhus mahram wedhus. Ya kan, sapi. Nggih. Oh, berarti Bapak-bapaknya ini kalau nyusu ke istri jadi mahram ini Mas. jadi anak haram dia. Mahram. Oke. Berarti gitu. Salah satu pentingnya sanad itu di situ tuh. Biar kita itu selektif dan tidak salah memberikan acuan hukum kepada masyarakat Nusantara. Terlebih sanad yang Jelas, ya, ngeten. Nggih.